Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqna jami'an wa ayyaftaha alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, kita kembali melanjutkan pengajian kitab Ta'lim Muta'allim, Thariqat Ta'allum, sebuah karya klasik dari Al-Allamah Al-Imam Al-Jarnuji rahimahullahu ta'ala, yang sangat berharga dalam membimbing para penuntut ilmu, baik dari segi adab, niat, maupun metode dalam menuntut ilmu agama. Dengan melanjutkan pengajian ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah, membuka hati kita untuk menerima ilmu dengan lapang, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga majelis ini menjadi wasilah keberkahan, ilmu yang bermanfaat, dan menjadi saksi kebaikan bagi kita di hari akhir kelak. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Wa sammaituhu ta'limal muta'allim thariqat ta'allum wa ja'altuhu fusulan. Dan aku menamainya ta'lim muta'allim thariqat ta'allum, mengajarkan penuntut ilmu tentang jalan belajar, dan aku menjadikannya dalam bentuk beberapa fasal. Penulis menyebutkan bahwa ia memberi nama khusus untuk karyanya ini. Namanya ini mencerminkan isi kitab tersebut, yaitu petunjuk bagi para penuntut ilmu tentang bagaimana cara belajar yang benar. Penulis menyusun pembahasannya dalam bentuk fasal agar lebih teratur dan memudahkan pembaca dalam memahami setiap bagian pelajaran. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Fasal tentang hakikat ilmu dan fikih serta keutamaannya. Penulis akan menjelaskan apa itu ilmu, yaitu definisi, esensi, dan sifat sejati dari ilmu. Secara khusus juga akan dijelaskan tentang fikih, yaitu pemahaman mendalam dalam agama, terutama dalam hal hukum-hukum syariat. Penulis juga akan membahas keutamaan ilmu dan fikih, yakni mengapa keduanya penting, apa kelebihannya dibandingkan amalan lain, dan kedudukannya dalam Islam. Faslun fin niyati fi halit ta'allumi. Fasal tentang niat ketika sedang belajar. Penulis ingin membahas pentingnya niat, yaitu tujuan dan motivasi dalam hati. Yang dibahas adalah niat khusus dalam aktivitas menuntut ilmu, yakni apa yang harus diniatkan oleh seorang pelajar saat belajar. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadhi wasyariki wathibati. Bab fasal tentang memilih ilmu, guru, teman belajar, dan tentang keteguhan. Penulis akan membahas bagaimana cara memilih ilmu yang harus dipelajari terlebih dahulu, karena tidak semua ilmu memiliki tingkat prioritas yang sama. Penjelasan tentang pentingnya memilih guru yang benar, sebab kualitas guru sangat berpengaruh terhadap keberhasilan seorang murid dalam belajar. Akan dibahas juga pentingnya memilih teman belajar yang baik, karena teman bisa membantu atau malah menghalangi kemajuan seseorang dalam menuntut ilmu. Keteguhan atau istiqomah
dalam belajar dibahas di sini. Karena menuntut ilmu butuh kesabaran, ketekunan, dan konsistensi agar bisa berhasil. Faslun fi ta'dimil ilmi wa ahlihi. Fasal tentang memuliakan ilmu dan para pemiliknya. Mengisyaratkan pentingnya menghormati dan memuliakan, bukan hanya sekedar belajar secara akademik, tapi juga dengan adab. Ilmu adalah cahaya dan warisan para nabi, maka itu harus dihormati, tidak direndahkan atau dianggap remeh. Yang dimaksud adalah para ulama dan guru, atau siapa saja yang menyampaikan ilmu. Mereka adalah perantara kita dalam mendapatkan hidayah dan pembimbingan agama. Faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmati. Fasal tentang kesungguhan, ketekunan, dan semangat. Al-jiddu artinya bersungguh-sungguh, yaitu berserius dalam belajar tanpa bermalas-malasan atau main-main. Al-muwadhabati berarti menjaga terus-menerus amal belajar tanpa putus. Artinya pelajar harus rutin belajar setiap hari, bukan hanya saat semangat saja. Himmah adalah kekuatan tekad dan cita-cita yang tinggi. Seseorang pelajar harus punya keinginan kuat untuk mencapai derajat tinggi dalam ilmu, bukan puas hanya sedikit. Faslun fi badayatis sabaki wal qadrihi wa tartibihi. Fasal tentang permulaan pelajaran, ukurannya dan urutan-urutannya. As-sabaki di sini maksudnya adalah bagian pelajaran yang dihafal atau dipelajari setiap hari. Bab ini akan membahas bagaimana cara memulai belajar, dari mana mulai belajar, dan seberapa banyaknya. Wa qadrihi, yaitu pembahasan tentang berapa banyak pelajaran yang harus diambil dalam satu waktu. Jangan terlalu banyak hingga memberatkan, tapi juga jangan terlalu sedikit sehingga malas. Wa tartibihi menjelaskan pentingnya mengatur urutan belajar. Mana pelajaran yang harus didahulukan, bagaimana menyusun pelajaran agar paham bertahap dan tidak kacau. Faslun fit tawakkuli, fasal tentang tawakal. Tawakal dalam bahasa Arab yang berarti menyerahkan atau mempercayakan. Dalam konteks ini, tawakal berarti menyerahkan urusan dan hasil akhirnya kepada Allah setelah melakukan usaha yang maksimal. Faslun fi waqti tahsili, fasal tentang waktu untuk memperoleh ilmu. Waktu yang dimaksud adalah waktu yang digunakan untuk mendapatkan ilmu, atau lebih tepatnya kapan seorang pelajar harus meluangkan waktunya untuk belajar. At-tahsil berarti mendapatkan atau memperoleh. Dalam konteks ini artinya adalah waktu yang harus diatur untuk benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Faslun fi syafaqati wan nasihati, fasal tentang kasih sayang dan nasihat. As-syafaqah adalah rasa kasih sayang atau kepedulian yang mendalam terhadap orang lain. Dalam hal ini antara guru dan murid. Guru yang penuh kasih sayang akan lebih perhatian dan peduli terhadap perkembangan muridnya, memberikan bimbingan dengan lembut dan penuh rasa tanggung jawab. Nasihah berarti nasihat yang tulus. Nasihat ini datang dari keinginan yang baik untuk memperbaiki dan memberikan arahan yang benar, bukan untuk menyalahkan atau merendahkannya. Nasihat yang baik harus diberikan dengan cara yang penuh kasih dan penuh perhatian terhadap kondisi dan kebutuhan orang yang menerima nasihat.
Faslun fil istifadati wa katibasil adabi. Fasal tentang mengambil manfaat dan menimba ilmu. Al-istifadati berarti mengambil manfaat atau keuntungan. Dalam konteks ini, penuntut ilmu diharapkan dapat mendapatkan atau memanfaatkan ilmu yang dipelajari untuk kehidupannya. Tidak hanya sekedar untuk pengetahuan tanpa aplikasi. Iqtibas berarti mengambil atau menyalin. Dalam konteks ini, seseorang pelajar tidak hanya belajar ilmu secara teoritis, tetapi juga harus menimba adab, yaitu etika, moral, dan sikap yang baik yang dicontohkan oleh para ulama dan guru mereka. Adab dalam belajar mencakup kesopanan, keteladanan, dan akhlak yang harus dijaga oleh seorang penuntut ilmu. Faslun fil waro'i. Fasal tentang warok. Warok berasal dari kata waro'a, yang berarti menjaga diri dari sesuatu yang tidak jelas atau meragukan, terutama dalam konteks halal dan haram. Warok adalah sikap berhati-hati dalam memilih tindakan, dengan selalu memastikan bahwa apa yang dilakukan tidak akan membawa pada sesuatu yang haram atau dosa. Faslun fima yurithul hifdho wa fima yurithun nisyana. Bab tentang atau fasal tentang hal-hal yang menyebabkan menguatkan hafalan dan hal-hal yang menyebabkan lupanya hafalan. Al-hifdho berarti kemampuan untuk mengingat atau menghafal. Bab ini akan membahas faktor-faktor yang membantu meningkatkan kemampuan seorang untuk meningkatkan ilmu atau mengingat ilmu dengan baik, seperti pola belajar yang efektif, kedisiplinan, penggunaan metode tertentu, atau cara-cara menjaga konsentrasi. An-nisyana berarti lupa atau melupakan. Di sisi lain, bab ini juga akan membahas faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mudah lupa, seperti ketidakteraturan dalam belajar, kurangnya perhatian atau fokus, kebiasaan buruk, atau faktor lain yang mengganggu daya ingat. Faslun fima yajlibur rizqa wa fima yamna'uhu wa ma yazidu fil umuri wa ma yanqusu. Fasal tentang apa yang mendatangkan rezeki dan apa yang menghalanginya, serta apa yang menambah umur dan apa yang menguranginya. Ar-rizqu adalah segala bentuk pemberian atau karunia yang datang dari Allah, baik itu berupa uang, makanan, kesehatan, kebahagiaan, dan lainnya. Bab ini akan menjelaskan tentang perbuatan atau tindakan yang bisa mendatangkan rezeki, seperti berdoa, berusaha dengan ikhlas, bersedekah, dan berbakti kepada orang tua. Wa fima yamna'uhu, dan apa yang menghalanginya. Ini menjelaskan tentang perbuatan atau tindakan yang dapat menghalangi datangnya rezeki, seperti kemaksiatan, kelalaian dalam beribadah, atau kejaliman yang dilakukan terhadap sesama. Faktor-faktor negatif ini dapat menghalangi berkat dan rezeki yang seharusnya diterima. Wa ma yajidu fil umuri. Umur di sini berarti masa hidup atau panjangnya kehidupan seseorang. Bab ini akan membahas tentang perbuatan yang bisa menambah umur, seperti berbuat baik, berbakti kepada orang tua, menjaga hubungan baik dengan sesama, dan menjaga kesehatan. Wa ma yanqusuhu, dan apa-apa yang menguranginya. Ini menjelaskan tentang perbuatan atau kebiasaan
yang bisa mengurangi umur seperti berbuat jahat, berbuat zalim, sering berbuat dosa, atau terlalu banyak terjerumus dalam kemaksiatan. Hal-hal ini dianggap dapat membawa kerugian dalam hidup dan memperpendek umur. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi anib. Dan tiada keberhasilanku melainkan dengan pertolongan Allah. Kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya lah aku kembali dan bertaubat. Taufik berarti keberhasilan atau kecocokan dalam melakukan suatu hal. Dalam konteks ini, orang yang mengucapkan kalimat ini mengakui bahwa segala bentuk keberhasilan dan hasil usaha yang dicapai dalam hidupnya adalah karena pertolongan dan izin Allah. Tanpa bantuan Allah, seseorang tidak akan bisa mencapai apa yang diinginkannya. Sedangkan tawakal adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah berusaha sebaik mungkin. Ini menunjukkan sikap ketergantungannya pada Allah, bahwa setelah berusaha seorang hamba harus menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan keyakinan bahwa Allah lah yang menentukan segalanya. Wa ilaihi anib. Anib atau inabah berarti bertaubat atau kembali kepada Allah dengan penuh penyesalan atas segala kesalahan yang telah diperbuat. Kalimat ini menunjukkan bahwa seorang hamba harus senantiasa kembali kepada Allah dalam keadaan rendah hati, memohon keampunannya dan memperbaiki diri.